Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti MHQ 2022 Yayasan Majelis Peduli Masyarakat. Untuk pendaftaran, kunjungi website resmi MPM 1311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai para Rangers Nusantara. Kali ini Binsan kedatangan tamu yang luar biasa, melewati lika-liku kehidupan dengan semangat walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Ya, beliau adalah Bapak Aziz Muslim. Assalamualaikum Pak Aziz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang Santai. Ya, alhamdulillah. Baik, izinkan saya Pak Aziz untuk banyak bertanya tentang bagaimana sih background pekerjaan atau hal-hal yang Pak Aziz pernah lakukan sampai dengan saat ini Pak Aziz. Pak Aziz, saya mendapat informasi bahwa Pak Aziz nih kalau urusan pekerjaan jagoan lah ya, pernah bekerja di perusahaan multinasional, pernah juga pengusaha. Nah, tapi alhamdulillah belakangan ini lebih tawadu, lebih dekat dengan Allah, dan alhamdulillah juga sekarang sudah terbebas dari riba. Nah, perjalanan apa saja nih yang sudah Pak Aziz lalui? Boleh cerita sedikit nggak tentang latar belakang Pak Aziz? Silakan Pak Aziz. Terima kasih Pak Unggul ini atas waktunya saya bisa sharing mengenai tentang kehidupan saya, terutama mengenai tentang masalah riba nih Pak Unggul. Ya memang saya dulu ya kurang lebih hampir 15 tahun bekerja di salah satu perusahaan internasional itu ya Pak Unggul. Ya dari situlah saya mulai bekerja, dan selesai dari pekerjaan baru mulai mengenal tentang dunia riba. Oke. Jadi setelah keluar dari pekerjaan baru memulai bisnis gitu ya. Betul. Memulai usaha. Dan dari usaha itulah Pak Aziz berdekatan dan bersinggungan dengan riba. Iya, Nah, betul. Kenapa bisa bersinggungan Pak Aziz? Boleh cerita nggak? Nah, itulah. Awal mulanya memang kadang-kadang gini Pak Unggul. Orang berpikiran kalau kita mau usaha pasti kan butuh modal nih, gitu kan. Okay. Nah, modal ini nah yang saya pikirkan itu dari mana gitu kan. Pinjam dengan orang tua, dengan saudara juga tidak mungkin kan. Berpikiran yang instan adalah apa? Kita pinjamnya ke bank. Gitu. Ya sama waktu saya beli rumah juga, ya itu memang ada unsur-unsur riba kan Pak, gitu kan. Ya dari semenjak saya keluar dari salah satu perusahaan yang saya bekerja selama kurang lebih hampir 15 tahun, ya saya ingin usaha. Nah dari situ saya mulai mencari dana untuk berusaha. Nah, salah satunya ke bank. Oke. Memang di situ sangat instan dan cepat gitu kan. Asalkan persyaratannya terpenuhi kan gitu. Pokoknya kalau urusan riba pokoknya dipermudah dan dipercepat. Betul, itulah iming-iming yang memang kadang-kadang kita berpikirannya wah ini enak nih gitu kan untuk kita lakukan pinjaman, tetapi kita tidak tahu di situ kan ada unsur-unsur yang sangat Allah itu sangat murka gitu kan. Memang itulah yang kenikmatan dunia itu yang contohnya seperti itu Kak. Yang kadang-kadang ya saya berpikiran sekarang ini ya Allah gitu kan, kok bisa saya melakukan seperti itu gitu Pak. Oke. Jadi memang dulu Pak Aziz awalnya ingin berusaha. Betul. Karena kekurangan modal, maka Pak Aziz meminjam dari
bank ya. Betul. Dan itu cepat prosesnya. Betul ya, sekali. dengan jaminan surat berharga tentunya Ya, Pak Ajis betul. ya. Ya, itu kadang-kadang godaannya seperti itu Pak Betul, Ajis, ya. betul. Apa mau diulang lagi? Kira-kira Pak Ajis mau minjem lagi kira-kira sekarang? Wah. Taubatan nasuha. Sekarang sudah alhamdulillah sudah nikmat dalam arti untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Pak Ajis. Tidak ada pikiran-pikiran dalam arti setiap bulan ada telepon masuk, WA masuk gitu. Yang isinya besok sudah mulai pembayaran, udah kayak gitu. Sekarang lebih tenang ya Pak Ajis. Betul. Mungkin betul, kalau betul. kita ukur secara kasat mata, mungkin Pak Ajis dulu mata ini banyak berlimpah. Iya, Tapi berinteraksi berhubungan dengan riba. Tapi kalau sekarang mungkin ya nggak semuanya Pak Ajis punya, tapi Betul. hidupnya lebih nyaman seperti Iya, Pak Ajis ya. betul. Mungkin kalau dulu Pak Ajis lebih sabar ya, karena mungkin ada uang sedikit, usahanya dibangun perlahan-lahan, Iya. itu juga mungkin bisa ya. Betul. Tapi karena keburu nafsu setan, Pak Ajis, setan itulah. cepet, uang banyak, pasti usaha bisa dapat untung gede gitu Pak Ajis. Mungkin itulah godaan setan tuh seperti itu. Jadi ayo Jis ini mudah nih, gampang nih gitu ya. Akhirnya tergoda gitu. Tapi ya memang harus seperti itu kali Pak. Jadi dalam arti itulah manusia mungkin ya Pak Mul. Kalau kita sudah terjadi ini baru kita bisa melakukan, ya Allah ternyata saya salah melakukan seperti ini. Disitulah kadang-kadang ya saya dengan istri, dengan keluarga, kalau memang sudah ibaratnya kita melakukan seperti ini, ya kita harus melakukan tobat dan memang harus ada yang dikorbankan. Siap Pak Ajis ya. Jadi untuk menyelesaikan semua hal-hal yang berbau riba, ya itulah saya harus melakukan seperti saya jual rumah gitu kan. Oke. Artinya ini kan proses bagaimana Pak Ajis berjihad ya kan. Betul. Untuk keluar dari riba. Betul. Tapi banyak orang tidak berani melakukan. Betul. Dan Pak Ajis berani melakukan. Betul. Ini yang penting Pak Ajis. Betul. Ya, pasti kan berkecamuk untuk memutuskan hal ini. Betul. Nah, kira-kira apa yang paling mendasari Pak Ajis untuk memutuskan ini loh, saya harus bebas dari riba. Ya. Nah, silakan Pak Ajis. Itu Pak, salah satunya setelah saya merenungkan dan banyak yang saya lakukan ini kesalahan-kesalahan, alhamdulillah Pak. Waktu itu saya belum masuk atau dalam bergabung dengan Yayasan Majelis Bedul Masyarakat itu ya Pak. Setelah saya bergabung, kemudian Dewan Pembina kami Bapak Kabul di situ selalu memberikan kajian-kajian. Dan yang saya ingat dulu itu ya komandan kita ini selalu mengatakan siapa di sini yang masih melakukan riba. Nah itu Selalu mengingatkan. selalu mengingatkan. Dan yang paling saya saya takuti gitu kan, itu dosa yang dalam arti dosa yang paling kecil, paling ringan, itu seperti kita melakukan berzina kepada orang tua kita sendiri. Ya Allah, nah itu Pak, dari situ saya selalu berpikir gitu kan. Dan kemudian belum lagi pada saat nanti kita Pak di nerakanya lagi. Itu di neraka sakornya itu Pak, Masya Allah, yang siksanya juga kan di dalam isinya aja batu dan manusia. Itu di situ saya kadang-kadang selalu berenung dan lagi komandan kita ini mengingatkan lagi, alhamdulillah. Dari komandan Dewan Pembina, dari Yayasan Majelis Bedul Masyarakat, kemudian dari sahabat Korib bisa membantu saya untuk menyelesaikan, menghilangkan riba ini. Alhamdulillah. Dari situlah ya saya sekarang ini ya komandan selalu bilang ke saya, Pak, mudah-mudahan doa-doa yang dulu terhalang gitu kan, doa-doa kita terhalang karena apa? Ini ada riba. Insya Allah dengan hilangnya ini riba, doa-doa kita ini bisa masuk, bisa diterima. Itu di situ Pak. Saya ya memang saat ini alhamdulillah punya orang tua, saudara seperti komandan kita ini, Masya Allah. Demikian ya Pak Ajis ya. Ya. Alhamdulillah sekarang Pak Ajis sudah terbebas dari riba. Nah Pak Ajis, kondisi dulu yang masih bergelimang dengan riba, Ya. ya mungkin secara materi Pak Ajis secara aset lebih banyak gitu ya.
Tapi sekarang bebas dari riba. Ya. Tapi secara perhitungan aset, materi mungkin tidak lebih banyak dari dulu. Nah, perasaan apa yang sekarang ada di dalam diri Pak Ajis ini? Boleh jelaskan nggak ke para Siap. Silakan Pak Betul, Ajis. betul. Ya memang kalau melihat dulu gitu ya, katakanlah kita ada punya beberapa aset gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita yang dipusingkan apa? Setiap bulan selalu aja ada kabar gitu kan ya. Kabarnya itu kabar surat, kabar WA yang isinya tagihan. Nah itu yang bikin kita pusing gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan, setelah lepasnya dari hukum riba seperti ini, ya alhamdulillah Pak, hati tenang gitu ya. kan, keluarga juga kita bisa menikmati hidup ini gitu Pak. Jadi tidak ada tagihan-tagihan yang biasanya setiap bulan Itu sangat terima. mengganggu. Betul Pak, itulah kenikmatan yang saat ini yang saya rasakan dengan keluarga. Memang dulu itu dengan hati masih bergelut antara iya tidak gitu kan, antara lepas jangan karena memang ya itulah yang tadi saya katakan, untuk melakukan riba itu sangat mudah dan sangat enak gitu kan. Di awalnya memang enak gitu. Nah udah bulan pertama datang surat cinta gitu, bulan kedua terus aduh lama-lama pusing juga. Ya dengan seperti ini ya alhamdulillah saya beserta istri dan anak juga menikmati dengan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Insya Allah yang tadi saya katakan, mungkin kemarin doa-doa saya beserta istri karena masih adanya riba jadi terhalang, tetapi mudah-mudahan sekarang ini tidak adanya riba, apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta Allah kabulkan. Amin. Gitu. Ya. Yang saat ini Pak Ajis menjalani hidup dengan lebih tenang. Betul. Keluarga juga lebih nyaman, Betul. ya, berinteraksi dengan keluarga lebih kondusif ya. Ya, Pak betul. Ajis luar biasa ya. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bicarakan Pak Ajis, Ya, tapi betul. ini waktu memang terbatas Pak Ajis ya. Tapi sebelum kita berpisah, Ya, silakan memberikan mungkin kalimat motivasi atau inspirasi kepada Rangers Nusantara biar mereka mengikuti jejak Pak Ajis. siap, insya Allah. Tidak terlena dengan kemudahan-kemudahan. Betul, Ya, betul. sehingga mereka terjerat dari riba. Betul. Silakan Pak Ajis. Siap. Baik, para ranger di seluruh Nusantara, mungkin saya hanya bisa memberikan semangat. Dalam arti apa? Semangat untuk meninggalkan riba. Karena apa? Sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah dan Rasul itu mengajak perang untuk bagi orang-orang yang melakukan riba. Hayo kita berhijrah untuk meninggalkan riba. Pelan-pelan, tetapi insya Allah akan membantu. Itu saja mungkin teman-teman Ranger seluruh di Nusantara, tinggalkan riba. Terima kasih. Wah, luar biasa. Siap. Terima kasih Pak Ajis. Tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Ya, itu moto kita pada perbincangan di Binsan kali Siap. ini ya Pak Ajis. Oke. Ya, terima kasih Pak Ajis. Demikian Rangers Nusantara, bincang santai kami dengan Pak Ajis Muslim. Semangat untuk meninggalkan riba. Sampai berjumpa lagi di Binsan di episode berikutnya. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.